Kita mau eksplor ke lokasi Sendang Penatah malam hari ini. Lokasinya berada di Desa Gemus. Kali ini kita bersama Ki Ageng Penatah. Kita mau menelusuri ini. Lokasinya sekitar 100 meter dari jalan raya arah Bungu Kar. Kita masih dalam perjalanan untuk menuju lokasi. Berada di tengah hutan di kawasan hutan lindung. Tempatnya cukup menantang. Ini di bawah hutan jati. Kita masih perjalanan menuju lokasi. Jadi begini situasinya. Jadi sekilas nanti akan dijelaskan oleh Ki Ageng tentang situs budaya Sendang Penatah. Ya, Ki Ageng, bisa kita mau wawancara sebentar? Jadi begini Ki Ageng, kita mau tanya dulu tentang situs Sendang Penatah ini, riwayatnya dan mengenai sejarahnya dari situs Sendang Penatah ini gimana Ki Ageng? Misalnya untuk tempat meditasi di keturunan beliau dari Mataram yang dulunya itu ada misi untuk menaklukkan ke daerah Madiun. Nah, tapi dengan adanya cerita itu yang dulunya kesini itu adalah Raden Suwondo sama Raden Ronowijoyo itu kesini karena dia itu ada masalah dengan dimana dia ini menaklukkan Madiun, kalau nggak salah itu ceritanya. Itu dia itu semedi di sini. Setelah dia semedi, sehingga dia itu dapat wisik atau dapat ilham sehingga bisa menyatukan antara Madiun dengan Mataram. Jadi secara garis besar Sendang Penatah ini adalah tempat atau petilasannya dari Raden Ronowijoyo yang terahnya dari Mataram. Tapi Sendang Penatah sendiri itu dibuat oleh orang-orang sini, orang pribumi sini, itu yang namanya Mbah atau Eyang Troloksono, yang dulunya itu pernah mencari sumber mata air karena di daerah sini sangat kesulitan, sehingga Mbah Troloksono istilahnya
menekung di sini, berdoa untuk meminta sumber air kepada Yang Maha Kuasa, dan dengan tidak sengaja dia tuh mengetuk-ngetuk tanah dengan kayu, itu ada titik-titik sumber air, sehingga dengan adanya titik sumber air itu Mbah Troksono pulang dengan membawa alat. Dia itu punyanya sebilah besi, kalau yang sekarang dinamakan pahat atau tata itu, yang digunakan untuk membuat. Jadi setelah lubang itu jadi, sehingga airnya keluar, terus di sini dibakar karena cara pembuatannya dengan cara dipahat dengan alatnya Mbah Troksono itu. Itu sekilas dengan sendang penata. Ya, itu tadi sekilas tentang sendang penata. Sendang penata ini sudah masuk dalam situs budaya ya. Untuk situs budaya di Perum Perhutani sendiri sudah dijadikan situs budaya, jadi termasuk dilindungi, dan mungkin ini sudah jadi kearifan lokal bagi masyarakat sini, dan juga sangat disakralkan oleh masyarakat sini dan sudah diakui oleh pemerintah. Untuk sendang penata sendiri biasanya itu diadakan acara misalkan bersih desa itu setiap berapa tahun sekali mungkin. Untuk kegiatan bersih desa yang dilakukan di Sendang Penata itu bersama dengan bersih desa desa sini, jadi 1 tahun sekali pada bulan Suro, itu khususnya jatuh pada hari Jumat Legi kalau nggak salah. Terus untuk tradisinya sendiri mengenai bersih desa yang dilakukan di Sendang Penata itu biasanya ngapa? Untuk kegiatan bersih desa yang dilakukan di Sendang Penata itu kita cuma membersihkan lingkup sekitar Sendang Penata sama pengurasan sumber mata air yang ada di Sendang Penata. Jadi untuk pengurasan Sendang Penata itu kita lakukan 1 tahun sekali bersamaan dengan bersih desa. Dan kalau bersih desa lainnya kan bersamaan dengan biasanya diadakan selamatan di makam atau gimana gitu. Nanti bisa ditunjukkan ya Ki mengenai sendang yang biasanya dibersihkan itu nanti. Bisa diceritakan mungkin kalau ada cerita-ceritanya dari belik atau sumbernya itu ya. Iya, bisa nanti kita akan letak sendangnya, dan posisi kan ada 2 sendangnya itu, nanti kita silakan Ki untuk kita mau masuk ke dalam lokasi, akan explore mengenai apa itu letak belik atau sumur yang biasa dibuat untuk dibersihkan tiap bulan Suro. Jadi ini lokasinya. Kita akan melihat beliknya, istilah orang Jawa belik. Ya, di sini ada semacam rumah gitu. Biasanya buat orang tirakat, orang nah, kalau kita lihat ini adalah beliknya. Jadi ini yang nanti biasanya dibuat kalau apa itu bulan Suro yang dibersihkan. ya, ini adalah salah satu beliknya atau sendangnya yang mungkin tempat semedinya juga di sini, yang saya bilang tadi. Ini adalah sendang lanang, ini sendang lanang
kan ada dua, yang satunya sendang wedok, Hmm. ini adalah sendang lanang. Ini tiap suro 1 tahun sekali, bulan suro harinya tepatan dengan Jumat Legi biasanya, itu baru dibersihkan atau dikuras dengan manual. Kita pakai ember-ember itu karena masyarakat sini masih memegang istilahnya memegang teguh sama apa itu adat-adat Jawanya, ya masih memegang teguh adat Jawa sama antar masyarakatnya. Jadi kalau bersih desa ini ramai sekali. Terus yang melakukan pembersihan itu apakah semua orang atau dari keluarga atau? Untuk membersihkan itu memang dikhususkan bagi keturunan dari Mbah Tralaksono, yang Tralaksono, tapi juga bagi masyarakat yang mau ikut kita perbolehkan. Jadi semua masyarakat bisa ikut sumbangsih dalam pemeliharaan sendang penatah ini. Dilakukan tiap tanggal berapa di bulan Suro? Kalau tanggalnya kita nggak bisa menentukan, tapi kita harinya biasanya kita ambil hari Jumat Leginya. Jadi insya Allah untuk hari Jumat Legi ini ya, ya. Iya, mungkin bulan depan mungkin. Ya, barangkali pemirsa ada yang mau mengikuti untuk acara pembersihan kolam ini di bulan Suro ini, nanti akan dilakukan setiap Jumat Legi. Karena bertepatan pada bulan ini adalah bulan Suro. Nanti yang mau mengikuti acara bisa langsung datang ke TKP. Terus untuk selanjutnya kita menuju ke Sendang Lanang ya. Kalau ini lanang berarti Sendang Wadon ya. Oke, pemirsa, kita mau coba untuk melihat ke Sendang Wadonnya. Tempatnya masih asri, masih banyak pohon-pohon yang besar. Pohon-pohonnya masih besar-besar. Di Sendang Wadon ini ada apa itu, rumah-rumahan itu. Bawahnya ini ada semacam kolam. Di sini tertuliskan mata air Sendang Penatah. Dan ini kolamnya. Untuk mata air Sendang Lanangnya itu yang mana? Yang saya ceritakan tadi, Mbah Tralaksono itu membuat sendang dengan cara dipahat-pahat. Dulunya cuma itu kelihatan ada bekas pahatannya itu. Jadi dulunya kecil, cuma memang untuk sekedar untuk air minum dulunya itu, karena memang dulu itu untuk sumber air minum itu kesulitan sekali orang sini. Mbah Tralaksono dengan daya kekuatannya, dengan memohon kepada Yang Maha Kuasa, sehingga diberi kekuatan dengan membuat sumber air ini. Jadi itu bekas pahatannya yang dinamakan Sendang Penatah, yaitu itu bakalnya itu. Kalau untuk airnya sendiri, apakah dimanfaatkan oleh masyarakat sini juga? Untuk air dulunya pada saat belum ada aliran atau air minum yang bersih dari desa, itu semua masyarakat ngambilnya air dari sini. Jadi ini diambil masyarakat sini tidak akan pernah habis airnya ini. Jadi baik kemarau atau penghujan, airnya tetap seperti ini. Jadi untuk sementara ini kan sudah ada PDAM atau sudah ada air bersih, sehingga ini jarang digunakan. Nah, orang-orang yang kesini biasanya yang sudah percaya air ini bisa digunakan untuk berbagai macam, misalnya untuk pengobatan atau untuk pelarisan atau gimana, atau untuk mandi, untuk awet muda. Itu kalau orang-orang percaya ya mana lagi, biasanya ya terkabulkan gitu. Tinggal niatnya gitu. Terus untuk
Sendang ini sendiri nanti juga dibersihkan juga. Ya, ini dibersihkan sama nanti bulan Suro bersama dengan Sendang Lanang itu kita bersihkan pada bulan Suro, harinya dicari yang hari Jumat Legi ya. Iya. Jadi memang airnya kalau kita memang percaya ini air memang air bertuah, itu bukan sembarang air. Nah, ini yang seperti menjadi Sendang Penata. Kalau sendiri biasanya mengadakan ritual di situ itu maksudnya gimana, Ki? Itu biasanya kalau orang-orang yang meminta atau berdoa biasanya itu dia semedinya di situ. Jadi dengan membakar dupa atau gimana itu biasanya di situ. Bentar kita mau melihat dulu untuk sekeliling dari lokasi Sendang ini sebelum nanti kita bertanya lagi kalau misalkan ada pertanyaan. Jadi lokasinya ini seperti ini. Pohon-pohonnya sangat besar. Sayang ini lampu senternya kurang terang sehingga nggak bisa menyorot dengan jelas. Bisa pemirsa perhatikan ini pohonnya besar-besar ya. Kalau ada pemirsa yang penasaran ingin mengunjungi lokasi Sendang Penata yang berada di Desa Dungus di Kelurahan Wungu. Ini kalau siang asri dingin biasanya buat ngeses ya istilah wong Jawa. Karena di sini juga ada tempat untuk istirahat. Dan ini biasanya kalau sedang ada kenduri atau sedang acara dilakukan di sini. Jadi Sendang Penata ini adalah sebuah situs budaya yang dilindungi.